Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gereja Kerinduanku. It's been honor, sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa melayani saudara secara hari demi hari untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sebuah survei mengatakan generasi sekarang lebih suka dengar, lihat daripada baca. Makanya renungan ini dibuat untuk memudahkan saudara dalam engkau mempersiapkan menuju ke kantor, ke sekolah. Biar kita melatih telinga kita untuk mendengar apa yang menjadi firman Allah. Terutama di awal bulan Oktober ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber hikmat pertolongan kami. Kami bersyukur untuk bulan yang baru dan kami mau dengar firman. Berbicaralah melalui hamba-Mu sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus meteraikan firman-Mu buat umat-Mu mengerti. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kerinduanku Church, sama-sama kita katakan amin. Menjadi kuat di bulan yang baru. Itu tema renungan pada hari ini. Menjadi kuat di bulan yang baru. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bulan yang baru ada tantangan yang baru. Tapi Tuhan berjanji Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kekuatan sejati dimulai dari kesadaran bahwa kita gak pernah sendirian. Tulis di kolom komentar bilang saya gak pernah sendirian. Nama Allah, atribut lainnya adalah Immanuel. Allah beserta kita. Kamu rasa gak ngerasa Tuhan sertai kamu? Yang pertama, kuat karena Tuhan menyertai. Yosua 1:9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Suatu hari anak saya ajak sama istri, sama mama mertua pergi ke sebuah tempat di mana penampungan binatang di daerah Cibubur sananya, saudara. Ada seekor singa besar, saya nggak tahu singa apa namanya. Dari jauh anak saya ketakutan, takut papa. Tapi ketika saya gendong anak saya di atas, dia teriak-teriak gitu, saudara. Saya bilang, Gene nggak takut? Enggak dong, kan Gene digendong papa. Ketika saya menyiapkan renungan ini, Roh Kudus mengingatkan saya. Kekuatan bukan sekedar soal mental yang keras. Tetapi hati yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah segala ketidakpastian. Saya ulang sekali lagi. Kekuatan bukan berasal dari soal mental yang kuat. Tapi dari sebuah kesadaran hati yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah segala ketidakpastian. Sebagai aplikasi di bulan ini, ketika kamu merasa takut menghadapi masa depan, ingatkan dirimu bahwa Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Ucapkan ini sebagai deklarasi iman. Hadirat Tuhanlah yang membuat kita berani, bukan situasi yang membuat kita berani. Percaya, in the middle of storm, in the middle of uncertainty, kita punya Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan menjadi jaminan bahwa kita berani menghadapi tantangan dalam hidup ini. Yang kedua, Alkitab mengatakan mengapa kita bisa menjadi kuat. Efesus 6, 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Menjadi kuat di bulan yang baru karena kita menyadari kita menerima firman Tuhan sebagai makanan yang memberikan kekuatan batin. Saat kita lemah, seringkali bukan karena masalah kita terlalu besar, tapi karena kita membiarkan roh kita lapar, jiwa kita lapar. Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan merenungkan firman Tuhan akan menghasilkan ingatan. Makanya Tuhan menyuruh Yosua, Musa untuk menulis, membangun monumen batu peringatan. Untuk apa? Agar generasi nanti tidak lupa
bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kuat karena firman yang menguatkan. Kuat bukan karena kita baca 5 langkah menjadi kuat. No. Tapi kuat karena firman Allah. The highest wisdom tertinggi dalam Alkitab tidak datang dari buku, tapi datang dari pemahaman bahwa Kristus Yesus Tuhan mati di kayu salib dan menang. Salib adalah hikmat dari Tuhan. Bagi dunia adalah sebuah kebodohan, tapi bagi Tuhan adalah sebuah kekuatan. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi dihidupi. Seperti roti yang memberikan energi kepada tubuh, firman memberikan daya tahan bagi jiwa. Ketika badai datang, janji-janji Tuhan yang kita simpan di dalam hati akan menjadi jangkar yang membuat kita tidak goyah. Suatu hari malaikat Gabriel mendatangi Maria ibu Yesus dan menyampaikan kabar bahwa Maria akan mengandung seorang anak tanpa pernikahan. Saya suka perkataan Alkitab. Alkitab bilang gini, Maria menyimpan perkataan itu di dalam hatinya. Bicara apa? Maria menjadikan firman Allah sebagai perisai dalam dia menghadapi tantangan. Karena ke depan mungkin ada tantangan. Orang bilang, hamil di luar nikah. Begini. No. Tapi Maria menyimpan perkataannya. Ambil ayat favoritmu. Jadikan wallpaper. Ambil ayat peganganmu. Tuliskan di buku yang kau bawa. Simpan di hati dan di pikiran. Saya pendeta yang percaya itu menjadi kekuatan. Ambil satu ayat penguat, hafalkan, renungan. Saat ada tekanan, firman keluar menolong kita. Yang ketiga, kuat di bulan yang baru. Bagaimana kita bisa kuat di bulan yang baru? Yang ketiga, Alkitab bilang kuat karena kita tidak sendiri. Allah merancangkan kita untuk hidup dalam persekutuan. Bukan dari kesendirian. Salah satu modus iblis adalah membuat kita terisolasi. Perhatikan cara peperangan di dunia dulu dan dunia modern. Saya baru baca kisah peperangan Romawi melawan Kartago. Kartago adalah sebuah musuh bebuyutan Romawi. Banyak jenderal berusaha menghancurkan Kartago. Tidak ada yang menang karena temboknya terlalu besar. Tapi saya suka ada seorang jenderal baru mengeluarkan sebuah prinsip peperangan yang baru. Bagaimana caranya? Dia mengisolasi Kartago. Jalur laut ditutup, jalur perdagangan ditutup, para pedagang diusir. Pelan tapi pasti dari dalam dilemahkan. Kelaparan terjadi, ekonomi makin sulit. Dan ketika di dalam mulai lemah, dari luar gampang dihancurkan. Iblis membuat kita ingin sendirian. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat ditaklukkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bukan tanpa sebab Yesus Allah yang maha dahsyat itu mengajak 3 murid terdekatnya untuk berdoa bersama di Getsemani saat dia bergumul. Dia memilih 12 murid untuk menuntun dia. Seringkali kita melemah bukan karena masalah terlalu berat, tapi karena kita menanggungnya sendiri. Tuhan memberikan keluarga rohani agar kita bisa saling menopang, saling mendoakan, mengingatkan untuk tetap percaya. Bulan ini jangan menutup diri. Datanglah ke persekutuan. Di gereja ini ada teman seperjalanan. Mintalah doa dari sahabat rohani. Jadilah penguat bagi orang lain. Sebagai penutup, menjadi kuat bukan berarti tidak pernah merasa lelah atau takut. Menjadi kuat berarti kita terus datang kepada sumber kekuatan, yaitu Tuhan sendiri. Di bulan Oktober ini mari kita jadikan setiap hari kesempatan melatih iman, meneguhkan hati, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tulis kolom komentar, katakan aku kuat karena Tuhan menyertai aku. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kekuatan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sambil angkat hatimu. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau yang buktikan. Kau buktikan Engkau Allah. Ini bukan sosok bernubuat, tapi I have a great feeling bulan ini. Dan saya percaya Tuhan juga akan melakukannya sama saudara. Dia Immanuel. Kalau salib saja tidak dapat memisahkan kita dari kasih. Kalau paku tidak menahan dia untuk menolong saudara. Kalau the great army of Roman Empire tidak dapat menstop kasih setianya sama saudara. That's why Paulus dengan boldly bilang ini, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasihnya yang ajaib? Kuat bukan karena kita kuat, tapi karena kita tahu yang menyertai kita tidak pernah ingkar janji. Punya iman bulan ini sesuatu yang baik terjadi. Punya iman ada berkat, ada anugerah, ada mukjizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus doa saya bulan ini bulan berkat, bulan anugerah, bulan pertolongan. And always remember this. Yang punya surga, crazy in love with you.